UTS-nya tanggal 9 Oktober jam 10 sampai jam 12. Saya sudah submit soalnya sudah di VNV, jadi tinggal diperbanyak ya. Nah, intinya itu dari semua, saya mengusahakan dari semua bab itu ada perwakilannya satu soal ya. Jadi ada ini di bagian pengantar ya, ada ini ya, ada ringkasannya ya tentang ini ya kenapa kita memakai komputasi numerik ya. Ada banyak ininya ya, ada banyak alasannya. Misalnya di sini ada 4 ya, yaitu ketika solusi analitik sulit dicari, kemudian juga mengefisiensikan perhitungan masalah kompleks. Yang ketiga, memungkinkan solusi masalah nyata. Dan yang keempat, ya ini banyak digunakan dalam ini ya, sains, teknik, ekonomi, dan juga AI gitu. Nah, lalu di bab 2 ini tentang galat atau error ya. Nah, itu ada, ini yang dibahas itu ada sumbernya, cara menghitungnya. Sebenarnya saya kasih juga yang ini ya, yang kayak MAPE, AP, dan lain-lain ya. Cuma mungkin nanti ya si soal ujiannya dari sini ya, dari yang nggak teror. eh dari sisi sumbernya dan juga cara menghitungnya. Kalau pembulatan itu misalnya ya, misal pi ya. Pi itu kan 3,142 sekian 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 ya. Nah, itu biasanya dibulatkan sampai berapa angka di belakang koma. Nah, yang sisanya itu yang tidak ditulis itu adalah jadi errornya ya. Ada galat pembulatan. Sedangkan galat pemotongan itu kemarin kita sempat ini bahas tentang dari Gareth Taylor ya. Gareth Taylor itu jadi apa, semua angka, semua nilai itu bisa didekati dengan Gareth Taylor. Yang rumusnya mungkin cukup ini ya. Rumusnya cukup sebenarnya sederhana. Ya, tapi kebanyakan kita akan memotong si ininya ya, si eh, deretnya itu mungkin sampai 3, 2 sampai 3 aja. Waktu itu saya sempat demokan ya yang sinusoidal itu ya. Sinusoidal kalau misalnya satu kayak gimana, kalau dua kayak gimana, tiga kayak gimana. Ya makin lama makin mendekati nilai sebenarnya ya. Cuma ya karena ya mungkin buat yang pakai pendekatan dipotong saja dulu, kita fokus ke bagian yang kita mau cari solusinya ya. Sedangkan galat pengukuran ini ya, ini standar lah ya. Saya ngasih contoh waktu itu, misalnya tinggi badan ya, tinggi badan atau berat badan. Ya tinggi badan ditanya, Pak Iwan berapa beratnya? Berapa tingginya? Misalnya 173 cm. Padahal bisa jadi 172 atau 174 ya. Jadi tidak pas. Nah, biasanya yang tidak pasnya itu yang jadi ini ya, yang jadi errornya atau galatnya. Itu galat pengukuran ya sering terjadi lah ya. Karena kadang-kadang ini ya tergantung dari alat ukurnya juga. Misalnya gini, kayak kalau anak-anak yang pernah praktikum elektronika ya, pakai avometer ya, ampere, volt, ohm, meter ya. Itu kan ada ini ya, ada skalanya ya. Misalnya ada skala 1K, skala 1M, skala 1 ohm gitu. Jadi misalnya kalau kita mengukur satu apa? Satu resistor ya. Satu resistor misalnya dia 1,2K ya. Nah, kalau 1,2K jadinya eh, dia akan si garisnya kalau misalnya kita pakai skala 1K, jadi 1K itu satu garis 1 kilo ya. Jadi kira-kira dia akan satu koma dua, ya 1,2 garisnya ya.
di dalam ini ya, di dalam rentang si skalanya avometernya itu. Kalau pakai yang analog ya, kayaknya kayak gimana ya? Sebentar ya. Saya tuh lagi belum belum ini ya, belum share screen ya, Belum terlihat, Pak. ya? Iya, Pak, belum, Pak. Oh, saya kira udah share screen. Sebentar ya. Nes, unmute dulu Nes. Oke, saya Mohon maaf, share Pak. screen dulu ya. Share screen dulu. Share screen. Share screen. Share. Oke, ini contoh gambar ini ya, avometer ya. Avometer itu jadi ada ampere, ada ohm, ada volt ya. A-nya ampere, V-nya volt, dan eh, O-nya ohm ya. Jadi dilihat ada DC, ada AC, ada ampernya ya, sama ada ohmnya. Jadi kalau kita lihat ini ada yang hijau ya, ada yang merah, ada yang putih ya. Jadi nanti kita perhatikan di sini ya, di eh, kalau misalnya ohm itu dari sini ya, yang paling atas ini nih. Yang atas ini adalah ohm. Jadi kalau kita pakai yang 1 kali 10 ini ya, misalnya kita mau mengukur 1.200 ya, 1.200 ohm. Nah, kalau misalnya kita pakai yang kali 10, 1.000 itu kan berarti 100 ya. 100 itu ada di mana nih? Mungkin di sini ya, maksimum ya. Jadi tidak tidak terbaca. Misalnya 1.300 dengan 1.200 itu sama-sama terbacanya ya di atas satu ini ya. Nah, jadi itu jadi error gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai 1 kilo, nah ini 1 kilo ya lebih dikit ya. Satu garis lagi ya. Satu garis lagi itu jadi ini ya. Nggak nyampe satu garis lah ya. Itu kan 1,25 ya mungkin ya. Karena dari 1 ke 2 itu hanya ada 1, 2, 3, 4. Oh ya benar ya. Jadi 1,2 itu berarti satu garis itu ya. Nah, itu yang jadi sumber errornya gitu. Ketika pengukurannya tadi ya pakai analog ya. Pakai analog. Bahkan yang digital pun bukan ini ya, bukan jaminan karena nanti pas digital itu ya tergantung dari ininya ya, tergantung dari sensitivitas sensornya. Karena kalau sensornya sudah tua, ya mungkin sudah tidak akurat lagi pengukurannya atau perlu kalibrasi ya. Misalnya ini ya, kalau timbangan digital misalnya ya, kan ada ini ya, ada tombol untuk menzerokan ya, mengenolkan gitu. Nah, kalau kita nggak mengenolkan, itu timbangan kita akan salah gitu. Nah, itu kira-kira dari yang konsep tadi ya, konsep eh, sumbernya dari galat pengukuran ya. Nah, kemudian ini cara menghitung galat itu ya nilai yang estimasi atau nilai X aproksimasi dikurangi nilai sesungguhnya ya. Kalau galat mutlak ya dicari nilai mutlaknya pakai absolut ya. Jadi galat dimutlakin ya. Kalau galat relatif itu ya galat terhadap ininya ya, terhadap nilai aslinya ya, nilai yang benarnya ya. Jadi per nilai aslinya. Sedangkan relatif hampiran itu adalah per nilai aproksimasinya gitu.
Nah, itu tentang galat ya. Lalu untuk mencari akar persamaan nonlinier. Nah, ini ada yang tertutup, ada yang terbuka ya. Eh, Kalau tertutup itu dia ada batas A, B gitu ya, ada batas A, B, kemudian kita harus mencari C. Nah, kalau yang terbuka itu biasanya hanya ada XR ya. Jadi nanti ada XR plus satu gitu. Jadi sebenarnya C itu ya XR plus satunya ya, tapi dia akan menggantikan A atau B yang si C-nya itu. Kalau yang terbuka hanya ada XR saja ya. Di sini nanti soalnya harus ini ya, harus pakai VBA ya. Jadi Anda belajar VBA untuk 5 ini ya, 5 metode ini salah satu akan keluar ya. Eh, Tahun-tahun lalu udah saya kasih tahu ya pada abai, jadi nggak ini ya, nggak pada bisa gitu. Padahal ya diulang-ulang aja ya, diulang ditulis tangan ya. Karena nanti kan UTS juga tulis tangan ya. Hampir nggak ada yang perlu ini ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita pakai kalkulator, tahun ini kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada kalkulator ya, nggak perlu pakai kalkulator. Karena semuanya ya ini ya, lebih ke konsepnya lah, lebih ke konsepnya. Praktikalnya ya cuman ya misalnya pakai VBA ya, bikin VBA-nya. Kemudian bab selanjutnya adalah mencari solusi persamaan linier. Ya, ini intinya adalah mencari nilai ini ya, mencari nilai variabel ya, variabel. Jadi biasanya diketahui AX AX1 A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3 sama dengan sesuatu ya. Nanti yang AA-nya itu akan dikumpulkan ya, akan dikumpulkan dalam bentuk matriks ya. Jadi konstanta dengan yang di belakangnya itu ya, di belakang yang Y-nya itu dibuat matriks, nanti diselesaikan dengan eliminasi Gauss ya. Ke Gauss sama Gauss-Jordan. Ah, saya sudah pilihkan soal yang ini ya, soal yang konstantanya itu cantik ya, cantik nggak bikin Anda pusing gara-gara misalnya ada perperan atau akar-akaran, ini semuanya akan jadi nilai cantik ya. Eh, Kalaupun ada koma-koma, ya koma-komanya juga cantik, jadi nggak akan memusingkan. Ya, jadi kalau misalnya nanti Anda kerjakan, oh ternyata ini apa dapatnya angkanya jelek, nah itu Anda harus harus ini ya aware, ini salah mungkin ya caranya. Nah ini yang kemarin kalau yang di kelas B sempat ini ya sempat latihan satu-satu ke depan itu. Nah, ya kira-kira seperti itulah ya latihannya apa soalnya nanti UTS. Yang kelas A silahkan tanya ke kelas B seperti apa soal-soalnya. Kebanyakan dari buku ya, buku dari buku Pak Rinaldi Munir. Ada juga yang kemarin itu sempat kita kerjakan dari ini ya. Saya tanya ChatGPT itu, saya ChatGPT minta dibuatkan soal. Jadi nggak akan jauh-jauh dari yang sudah pernah dikerjakan ya. Kemungkinan ya sama juga angkanya dengan yang sudah dikerjakan gitu. Jadi silahkan latihan dari sekarang. Karena kalau latihannya ini kan Anda banyak UTS juga ya, nggak cuma UTS yang mata kuliah saya. Takutnya nggak sempat latihan. Padahal ini ya harusnya sekarang UTS-nya bagus-bagus ya, karena yang sudah pernah dilatih. Kemudian ini ada interpolasi, ekstrapolasi, sama curve fitting. Ini materinya kemarin tentang ini ya, tentang ada rentang yang data yang kita ketahui. Kemudian nanti kalau yang kita cari itu di dalam rentang, itu namanya interpolasi. Kalau di luar rentang namanya ekstrapolasi. Misalnya buat prediksi, forecasting itu pakai ekstrapolasi ya. Eh,
Salah satu cara yang bisa digunakan adalah pakai least square buat ini ya, buat ekstrapolasi, buat mencari persamaannya ya, koefisien-koefisiennya. Ada juga pakai Lagrange, tapi ya Anda bisa ini dulu, abaikan dulu yang Lagrange. Karena saya udah janjikan satu soal yang dari ini ya, dari minggu lalu tuh, 2 minggu lalu apa minggu lalu ya, yang ini nih ya. Iya benar yang ini ya. Ini bab 5 ya, interpolasi polinom ya. Eh, Anda harus mengerti ini, gambarnya ini ya, harus mengerti ini. Kemudian Anda harus bisa menurunkan ya by ini ya, by tangan ya. Karena bisa jadi variabel-variabelnya, konstanta-konstantanya saya ubah. Jadi kalau nggak ngerti ininya, konsepnya, ngapalin ini ya, ngapalin apa simbol-simbol yang di sini nanti salah ya, salah. Nah ini nilainya besar ya, yang ini besar, yang VBA besar, yang lain nggak begitu besar. Nah, cuma itu aja sih buat UTS-nya. Ya, silahkan latihan soal lagi dari yang pernah saya kasih, karena semuanya kayaknya dari situ semua ya. Nggak ada yang melenceng-melenceng atau nggak ada yang baru. Ya, silahkan Nito. Apa mau tanya? Pak, izin Pak, tadi sebelum yang pembahasan avometer kan itu share screen-nya belum terbuka. Ada penyampaian yang ini nggak Pak? Ketinggalan, takutnya tertinggal. Oh, Yang sebelum avometer Pak, penjelasan avometer. kilometer ya. Oke, bentar ya. Nah, ini jadi kan UTS-nya itu dari bab 1 sampai bab berapa? 5 ya kalau nggak salah ya. Sebab 5, bab 1 itu pengantar. Jadi saya akan buat soalnya semua dari bab 1 sampai bab 5. Eh, Ya ini mungkin hanya ini ya, sekedar hafalannya ya. Jadi yang bagian pengantar sama guard ini hafalan, eh, nilai bonus lah ya. Nilai bonus. Jadi eh, ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini ya, kenapa kita pakai komputasi numerik, apa saja contohnya gitu. Nanti ya sekitar situlah. Nah, nanti yang kedua itu bab 2 ya tentang galat error ya. Galat ada sumbernya, cara menghitungnya, atau yang biasa dipakai orang untuk mengukur performa ini ya, performa model yang dibuat. Misalnya ada MAPE, AP, pakai RMSE ya, eh, root mean square error gitu ya. Nah, itu ya itu cuma itu aja sih untuk yang bab 1 bab 2. Ini hafalan, yang ini VBA, yang ini akan ini ya, akan mencari solusinya pakai eliminasi Gauss. Yang ini tadi ya, menurunkan rumus ya. Ya, Oke, siap udah Pak. itu aja. Siap Pak. Hmm. Harusnya bisa lah, nggak susah. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Jumantara, salah satu, salah satu aja. Tapi Anda harus ya udah biasa ini ya nulis tangan kodenya ya. Jadi Anda harus sudah coba uji coba dulu nih di ini ya di komputer Anda. Jadi tulis tangan terus ketik tanpa melihat catatan ya. Terus sudah dicoba ya di running jalan. Nah, itu ini ya.
harusnya sudah sampai situ lah. Salah satu dari 5 itu ya, dari bisection, regular falsi, fixed point, terus Newton Raphson sama secant ya. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, silakan lanjut latihan sendiri ya. Latihan mandiri. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak.